Kembali lagi dengan saya Devi Meisaro. Kali ini kita akan membahas materi pemasaran tentang segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada hakikatnya, setiap perusahaan yang menjual barang dan jasa hendaklah perlu melakukan segmentasi pasar. Lalu timbul suatu pertanyaan, apa definisi atau pengertian segmentasi pasar dan apa pula tujuan segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Agar segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi syarat-syarat pengelompokan pasar sebagai berikut. Yang pertama, measurability, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pembeli harus dapat diukur atau dapat didekati. Yang kedua, accessibility, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dapat secara efektif memusatkan atau mengarahkan suatu pemasarannya pada segmen yang telah dipilih. Yang ketiga, substantiability, yaitu segmen pasar harus cukup besar atau cukup menguntungkan untuk dapat dipertimbangkan program-program pemasarannya. Tujuan dari segmentasi pasar yaitu satu, mengetahui kompetitor bisnis. Dengan melakukan segmen pasar, kita bisa melihat siapa target konsumen dan jumlah kompetitor yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan bisnis Anda. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Dengan melakukan pengelompokan target konsumen ini, Anda bisa mengetahui kebutuhan dan juga permintaan pasar yang lebih spesifik. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis, pemetaan konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis membuat Anda lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dan yang lima, lebih mudah untuk mengikuti perubahan pasar. Salah satu alasan mengapa segmentasi pasar dijadikan sebagai strategi pemasaran, yakni pasar yang ingin dicapai bersifat dinamis atau berubah-ubah, sehingga bisnis Anda miliki juga harus bisa mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan apapun permintaan pasar yang dinamis, supaya tetap bertahan dan terus berkembang. Manfaat segmentasi pasar yaitu satu, membantu kebutuhan konsumen, yang kedua meningkatkan daya tarik konsumen, yang ketiga mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan, yang keempat membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu, yang kelima membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis, keenam membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Yang ketujuh, mempermudahkan perusahaan mengelola keuangan, khususnya untuk pemasaran, meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Untuk target pasar bisa diartikan sebagai kelompok konsumen yang menjadi sasaran pembisnis atau pemilik perusahaan agar bisa membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh target pasar dan produknya yaitu peternak domba akan tertarik dengan domba yang besar. Tujuan menentukan target pasar adalah satu, mengoptimalkan strategi bisnis, baik itu strategi pemasaran, penjualan, hingga pengembangan produk. Yang kedua, memudahkan proses distribusi produk. Proses distribusi produk tentunya akan lebih terencana jika kamu telah mengantongi segmentasi pasar mana yang akan menjadi fokus perusahaan saat ini. Yang ketiga, membuat kampanye yang lebih personali. Semakin target market merasa klop dengan produk atau brand kamu, semakin besar juga awareness yang muncul. Nah, bagaimana caranya agar mereka bisa merasa klop? Dengan menyampaikan pesan yang relevan bagi mereka, baik dari segi esensi pesan, cara menyampaikan, channel yang digunakan, hingga siapa yang menyampaikan. Jenis target pasar yaitu satu, demografi, berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan sebagainya. Yang kedua, psikografi adalah kelompok konsumen yang dibagi berdasarkan hobi, kepribadian, gaya hidup,
dan minat. Untuk yang ketiga yaitu geografi, yaitu konsumen dibagi menurut lokasi tempat tinggal, lokasi kantor, dan bahasa yang digunakan. Yang keempat behavioral, yaitu dibagi berdasarkan kesehariannya, tendensi membeli produk, dan tingkat interaksi dengan produk. Untuk yang terakhir yaitu positioning. Positioning adalah kemampuan badan usaha untuk mengetahui persepsi pelanggan mengenai produk mereka yang serupa dengan milik kompetitor. Tujuan dari market positioning adalah untuk menetapkan citra atau identitas suatu brand, sehingga konsumen dapat mempersepsikan dengan pandangan tertentu. Jenis-jenis positioning yaitu pricing, yaitu cara perusahaan menetapkan harga yang relatif lebih murah dari pesaingnya. Yang kedua, quality, yaitu strategi ini mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan kualitas produk mereka. Yang ketiga, yaitu differentiation, yaitu perusahaan menempatkan fitur baru pada produk mereka. Yang keempat, yaitu customer service, atau perusahaan selalu bersedia untuk membantu customer-nya. Untuk manfaat positioning, yaitu menurut The Balance SMB, berikut adalah beberapa manfaat positioning. Yang pertama, meningkatkan angka penjualan produk. Yang kedua, bantu tentukan target pasar yang lebih jelas. Yang ketiga, bantu perusahaan pahami kebutuhan pelanggan. Yang keempat, perusahaan menjadi lebih kritis saat harus mengambil keputusan. Oke guys, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.